Karena hukum ini sendiri, saya bilang tadi, hukum ini sendiri adalah pengetahuan yang wajar dimiliki semua, karena kita semua saksi hukum. Cuma dalam keseharian kita ada di profesi yang berbeda-beda. Berarti kalau abang juga suatu saat bermasalah, abang tetap butuh lawyer juga berarti ya? Oh berarti semua orang butuh butuh lawyer untuk mendampingi. Halo, saya lagi sama siapa? Hari ini sombong amat. oke. Sekarang saya lagi ada sama karena kebetulan memang sama-sama orang Batak, sebenarnya sama di tulang, tapi karena memang ini kebutuhan publik, saya panggil abang aja, lang ya, abang lah ya. Abang kita saudara Dari Sumatera. dari Sumatera Utara ya, berarti Batak berarti ya. Batak Nah, asli. karena aku bilang juga tadi memang Batak. Kebetulan profesi abang kita ini adalah sebagai advokat. Orang abang datang ke sini biar orang-orang di luar sana juga banyak yang awam tentang hukum, pengen tahu juga walaupun memang nggak banyak dalam waktu yang singkat, ya kan? Jadi menurut abang dulu pertanyaan yang sebenarnya ini nggak putih nih, kita bukan ala mata najwa. Itu lebih natural. Jadi kalau menurut pandangan abang gimana sih hukum di Indonesia ini untuk saat ini? Untuk saat ini hukum di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Bagus ya. Tapi masih proses pembenahan, karena memang SDM kita juga kan perlu berubah mindset mereka. Semua praktisi hukum termasuk para penegak hukum lainnya, termasuk polisi, kejaksaan dan Oh, bagus itu dalam segi apa itu? Kan sekarang banyak loh dari 5 tahun terakhir ini, dari 5 tahun ke belakang banyak banget hukum-hukum di Indonesia yang nggak, kalau menurut saya sebagai orang awam yang nggak beres ya. Entah itu yang mencuri apa kan, mencuri apa, banyak koruptor sebenarnya cuma penjara 2 tahun, pencuri ayam penjara 5 tahun, ya kan? Hanya masalah apa tuh ya biasanya itu? Apa sih bahasa Indonesia perbalokan? Perbatasan. Tapi perbatasan bukan antar negara ya. atau lokasi. Iya, lokasi yang biasa itu sering terjadi di masyarakat daerah perkampungan masih. Itu gimana sih menurut abang? Gimana cara kita untuk membenahi itu sebenarnya? Nah, sebenarnya hukum di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus dari dulu, semenjak ada negara ini sampai detik ini sebenarnya terjadi dinamika perbaikan. Tapi pada prinsipnya sistem hukum di negara kita sudah bagus, hanya saja SDM-nya yang mungkin atau oknum-oknumnya yang menyalahgunakan hukum yang ada. Jadi kalau kayak semacam saya punya masalah, tapi saya nggak punya duit dan nggak punya power untuk nyewa seorang pengacara. Gimana sih cara LBH yang selama ini yang dikumandangkan orang-orang di luar sana itu, yang katanya bisa membantu tanpa keluar duit, itu gimana sih menurut abang? Benar apa enggak itu? Ada yang benar, Ada yang enggak berarti ya? dan kebanyakan yang benar. Kebanyakan yang benar, berarti ada berapa persen itu? Kalau persentasenya tidak tahu, tapi yang pasti ada. Yang pasti ada yang LBH ala-ala, ada yang LBH jujur, itu bang ya. Oke. Jadi selama abang di dunia advokat ini, kasus terbesar abang yang pernah abang tangani itu di dunia apa? Kalau ukuran besarnya kan relatif. Sama kayak kecantikan ya, perempuan juga cantiknya relatif ya. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki itu sebenarnya baik. Ya, tapi kita bukan ngomong laki-laki, kita ngomong hukum.
Itu gimana? Kasus apa yang pernah terbesar yang abang sudah pegang? Kalau niaga ya pasti pengacara itu kan pasti menangani perkara besar di perkara PKPU dan pemerintah. Oh, tapi setiap kasus itu memang sebenarnya itu masuk dalam kategori besar walaupun itu memang kita dibayar nominal atau misalnya perceraian. Jadi biar saya bisa biar aku bisa menggugat istri saya atau hartanya ini turun ke saya semua itu nominal. Kasus besar itu dalam arti nominal apa memang ini sih apa sih namanya itu? Resiko bukan misalnya koruptor, narkoba. Oh bukan, sebenarnya ukuran besar kecilnya itu adalah stigma yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kalau hukum itu sebenarnya kan hanya sebatas hak dan kewajiban hukum itu sendiri. Jadi setiap perkara itu punya variasi atau punya ciri khas tersendiri, baik itu dalam pidana khusus, perdata khusus atau tata negara dan hukum-hukum lain yang ada di lingkungan peradilan. Nah, jadi tidak boleh kita katakan perkara perceraian itu atau perkara bunuh diri atau perebutan hak asuhan itu perkara kecil, tidak bisa juga. Atau perkara-perkara yang masuk dalam core bisnis yang pengadilannya nggak baik ke paiditan, perusahaan-perusahaan atau ke perkara PKPU mungkin ratusan M atau triliun aset atau uang di perusahaan itu bukan itu menjadi tolak ukur besar kecilnya sebenarnya. Tapi yang pasti setiap perkara itu punya tingkat kerumitan. Ada tingkat kerumitan. Kita sekarang masalahnya kebanyakan pengacara itu mungkin dianggap menangani perkara besar karena satu ada atensi publik dan perkara-perkara pejabat atau figur, atau mungkin dianggap menangani perkara besar karena skala dari bisnis yang ditangani itu perkara bisnis internasional sehingga atau lintas negara dalam satu regional atau perkara besar dalam satu negara tapi dia melibatkan grup-grup besar atau perusahaan-perusahaan di konglomerat. Oke. Jadi kalau untuk abang pernah nanganin kasus korupsi? Pernah. Narkoba? Pernah. Gimana menurut menurut penilaian abang menurut narkoba itu kan jelas-jelas bersalah. Mau apapun katanya itu nggak ada ini. Tapi orang itu tetap setiap personal itu harus tetap dibela dalam sebesar dan sekecil apapun kasusnya dia, karena itu masuk di ranah HAM ya, Bang ya. Nah, ini sebenarnya prinsip hukum itu sendiri yang mengatur. Jadi dalam artian ini kita dalam hukum acara atau dalam prinsip hukum beracara di pidana itu ada prinsip asas praduga tak bersalah. Jadi artinya apa? Sebelum ada putusan pengadilan tidak boleh dikatakan seseorang itu bersalah. Tapi jujur kalau kami menangani perkara jujur ya, kebanyakan yang sekarang orang yang salah. Orang yang salah. Dan abang udah tahu itu salah, itu harus tetap dibela. Nah, kalau dibilang tidak tahu kita bohong. Justru kita tahu dia salah. Iya, makanya dibela. Cuma kan sekarang permasalahannya ketika dia dihadapkan di mata hukum atau dalam ranah ini penegakan hukum baik itu tingkat kepolisian maupun sudah disidangkan di pengadilan. Ya kita di sini kan bagaimana melindungi hak-hak dan kita menghukum dia sebatas kewajaran. Oh, berarti itu tadi abang bilang karena dibersalah makanya dibela. Berarti benar dong yang dibilang orang-orang itu ya pengacara itu yang hitam bisa dibikin jadi putih, putih bisa dibikin jadi hitam kayak gitu. Tergantung bayaran berarti ya. Ya hitam bisa dibuat jadi putih bisa dibuat jadi apa? Jadi warna lain bisa. Berarti cuma kan itu ada bayaran ya. Bukan, dan sebenarnya begini. Jadi dalam penegakan hukum ini kan terjadi adu argumen. Cuma kan apapun argumentasi yang dibangun oleh para praktisi hukum dari pihak yang berbeda, kalau itu dalam kasus perdata, kembali kan keputusannya itu ada di tangan hakim. Setelah beliau itu nanti ini memeriksa dalam persidangan, dan beliau kan mempunyai pemikiran tersendiri, dan mereka akan membuat pendapat para majelis hakim sebelum mereka mempertimbangkan atau sebelum mereka memutuskan. Jadi ada prosesnya. Proses dalam pemeriksaan itu kita masing-masing mengajukan argumentasi harus dikuatkan dengan bukti dan saksi-saksi masing-masing. Tapi pernah nggak abang menyadari kalau klien abang ini sebenarnya bersalah? Oh iya. Pernah. Dan pernah nggak merasa pengen mundur gitu?
Kalau pengen mundur sih nggak. Enggak, tapi harus tetap lurus aja gitu terus ya. Ya sepanjang kuasa masih di kita ya kan kita harus berjalan. Berarti sebagai pengacara itu memang harus punya trik masing-masing ya. Tapi kan kembali kita kan hanya penerima kuasa. Yang memberi kuasa itu sebenarnya kan klien. Jadi dalam artian apa kita ini kan bekerja untuk kepentingan hukumnya. Berarti itu ada sistem kontrak kerja atau gimana sih kalau misalnya saya nih tunjuk abang sebagai lawyer saya di kasus saya. Suatu saat saya nggak demen sama abang, saya bisa cabut itu. Bisa. Oh bisa. Kayak gini, ada juga perusahaan itu membuat seperti kontrak ya. Kontrak antara badan hukum atau perusahaan itu sendiri dengan firma atau dengan kantor pengacara atau dengan yang bersangkutan langsung. Tapi ada juga yang menggunakan pribadi-pribadi atau personal itu sebagai subjek hukum untuk perikatan dengan pengacara dengan penunjukan kuasa kita dan segala macam. Nah, kalau itu berupa kontrak memang terikat pada hukum perdata, dia tidak bisa sepihak dengan memutus. Itu ceklik perusahaan dengan firma tidak bisa sepihak itu aja memutus karena itu perjanjian kerja. Tapi kalau itu perjanjian pemberian kuasa atau surat kuasa yang diberikan langsung kepada advokat itu sendiri sesuai aturan yang ada di hukum perdata, salah satu pihak bisa memutus. Dan khusus yang pemberi kuasa itu dia harus memutus. Ketika dia sudah melihat pengacaranya atau kami advokat ini tidak sesuai dengan hati nuraninya atau tidak, ini saya sejalan lagi saya sedikit bebas dia mencabut. Karena dia yang memberikan kuasa dia punya kewenangan mencabut. Jadi selama semenjak abang udah dapat apa sih ijazah sertifikat sih? Oh kalau ini advokat itu sebenarnya kita habis kuliah misalnya sarjana hukum nggak bisa langsung lawyer kan? Oh, enggak. Harus ada ngambil dulu berapa kayak semacam sertifikat gitu loh. Gitu. Jadi habis kuliah hukum kan kita kan ada pendidikan advokat. Pendidikan advokat itu dilakukan di lembaga pendidikan khusus profesi advokat. Habis itu dia sudah lulus dia keluar sertifikat, ya kan? Habis sertifikat itu kita ujian profesi advokat. Setelah ujian profesi advokat nyatakan lulus dari kita kemudian melakukan proses magang itu. Kalau proses magang dari semua persyaratan administrasi dan organisasi advokat itu kita penuhi, kita mengajukan ini persyaratan untuk sumpah. Setelah disumpah baru kita dikeluarkan berita acara sumpah dan kartu advokat. Saya mau tahu deh bang, sumpah advokat itu sebenarnya apa sih? Sumpah advokat itu seperti Bisa nggak sih disebut? Pada prinsipnya sumpah advokat itu adalah sumpah profesi itu janji kita kepada Allah bahwa kita Janji kepada Allah. Tapi tadi balik lagi ke cerita abang tadi, dia jelas-jelas bersalah, tapi harus tetap dibela. Sementara sumpah kita sama Allah. betul. Jadi kan sumpah kita itu memang untuk menjalankan profesi kita sebaik-baiknya. Kan gitu. Jadi demi nama Tuhan Yang Maha Esa kita itu bersumpah untuk menjalankan profesi kita, dan bahkan di dalam sumpah itu ada 5 butirnya. Salah satu butirnya itu kita minta pertolongan Tuhan. Ya kan? Jadi semua sumpah yang kita bacakan itu ada butir poin-poin tertentu. Ada 5 poin yang paling utama dari harus dijual advokat itu. Jadi sebenarnya yang harus diluruskan itu adalah kita dalam profesi advokat ini kita adalah membela klien. Memang tidak saya salahkan ketika banyak praktisi hukum yang lain mungkin membela kebenaran atau membela keadilan, tapi kalau kami mungkin ada di yang memilih membela klien. Karena kita kan berdasarkan syarat kuasa itu bertindak untuk dan atas nama klien. Jadi bukan kita bertindak untuk dan atas kebenaran, bukan bertindak untuk dan atas nama keadilan, bukan. Justru kita bertindak untuk dan atas nama klien kita, memohon kepada institusi hukum atau memohon kepada hakim atau semua pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan bantuan hukum atau memberikan pertimbangan hukum, bahkan putusan. Kan pada ujungnya perkara itu masuk ke pengadilan, dan di pengadilan itu ujungnya apa? Putusan. Nah, dalam putusan itu amarnya memang jelas demi nama Tuhan Yang Maha Esa juga. Ya, tetapi sekalipun demi nama Tuhan Yang Maha Esa, di situ hakim itu sebagai wakil Tuhan telah memeriksa dan mengkaji semua fakta persidangan bahkan perkara itu dari pembelaan masing-masing pihak, saksi dan bukti-bukti otentik asli atau bagaimana, baru mereka mempertimbangkan dan memutuskan. Oke, berarti kalau di dunia advokat itu kan ada pidana dan perdata. Bukan cuma itu sebenarnya, ada macam-macam sebenarnya. Ada pidana, ada perdata. Perdatanya juga macam-macam juga. Kalau abang di bagian apa? Kalau saya kebanyakan memang
menangani di Umum. Perdata itu kayak apa tuh, kasus pilot, korupsi gitu-gitu ya? Kalau perdata itu menyangkut hak kepada jadi banyak masalah terkait dengan hukum orang, hukum benda, ada banyak apa. Dalam kitab undang-undang hukum perdata itu ada 4, tapi biasa kasih tahu. Kalau itu hukum tentang orang, jadi semua terkait dengan orang itu hukumnya di situ. Mulai dari situ lahir sampai mau di situ nanti mati ada hukumnya. Nah, terkait dengan benda-benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, ada terkait dengan benda ini. Terkait dengan benda ini. Jadi kalau misalnya pemerkosaan itu masih ke ranah bagian hukum pidana, itu bukan bagian apa berarti ya? Sebenarnya kita itu belajar, tapi saya jarang menangani. Soalnya aku agak pernah bagian pemerkosaan, apalagi pemerkosaan anak-anak ini. Bukan ketawa sih. Suka kesel gitu baca berita kalau pemerkosaan anak-anak gitu. Yang penting gimana ya buat pidana umum. pidana umum itu ya. Kalau pidana khusus saya pasti kita. Oke. Jadi selama abang di dunia advokat ini, kasus terbesar tadi udah, nominal terbesar yang pernah abang dapat itu berapa nih selama di dunia? Dapat dari lawyer fee atau dimenangkan dalam putusan? Kalau dimenangkan dalam putusan nominalnya berapa? Terus fee-nya berapa? Kalau dimenangkan dalam putusan sebenarnya waktu saya menangani perkara KPU 2012 ya. itu kurang lebih 3,3 triliun. 3,3 triliun. 3,2. Itu menang putusan itu. Berarti fee-nya belum. Kalau fee-nya kan rahasia. Oh iya. Kayaknya nanti kita bisa bagi-bagi. Masih ada sisa-sisa kan data Sisa. Yang lain juga pasti. Ya, oke. Sekarang gini nih Bang, orang Batak itu kan dunia advokat itu kan terkenal dengan orang Batak. Ya kan, abang sendiri kan orang Batak. Pernah nggak berhadapan sama orang Batak? Oh pernah. Yang berhadapan dengan orang Batak yang sama-sama seperti saya dari daerah tertinggal juga Pernah. Saya berhadapan dengan orang Batak yang sudah lahir di ibu kota dengan karakter Udah sama aja sama orang sini ya. yang sudah pemikirannya lebih bagus atau mindsetnya lebih bagus di kota. Jadi kan orang Batak itu kan dikenal sebagai jago dalam berbicara. Gimana sih caranya orang abang kan di dunia lawyer itu advokat itu kan ada persatuannya kan? Ada organisasi advokat. Organisasi advokat pasti sama-sama kenal dong. Kemungkinan besar sekali kenal. Jadi benar kayak yang dibilang orang-orang itu, misalnya saya ambil pengacara saya, terus teman saya ngambil pengacara dia, tiba-tiba nanti dalam saat habis sidang terus kontek-kontekan lagi, tapi tahu-tahunya ngopi di luar. Kalau kontek-kontekan mungkin bisa, bahkan ketemu sering. Ketemu sering. Terus gimana tuh kalau lagi pas debat? Ya, namanya kan profesi. Jadi harus profesional juga. Harus profesional. Komunikasi dengan mereka itu pasti itu agenda-agenda tertentu terkait dengan pemilihan peran masing-masing atau untuk mencari titik temu itu mediasi. Jika berarti itu antara pengacara itu baru telepon atau berkomunikasi untuk kali belum tentu juga. Tapi ada kali ngomong. Bisa juga ada, tapi kan tidak semua ya. Oh. Tapi ada ya. Jadi gimana kalau untuk seorang advokat itu di luar sana kan banyak seorang advokat atau pengacara yang gayanya terlintas sekali, ya kan? Benar nggak setiap pengacara itu harus mengutamakan penampilan? Kan di luar sana kan banyak yang kalau mengutamakan penampilan ini saya kurang sependapat ya. Penampilan itu ya masing-masing orang berbeda, tapi ada yang para praktisi hukum menganggap penampilan itu sangat perlu, jadi saya tidak bisa menyalahkan. Karena memang mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda dengan kita. Karena pemikiran mereka mungkin bagaimana mereka memperlakukan diri mereka dengan bagus, dengan penampilan itu sehingga mereka meyakinkan atau menuntut dirinya untuk memperlakukan orang lain juga bagus, kan bisa juga. Tapi kalau dibilang harus penampilan yang membuat glamor dan segala macam, ya saya tidak sependapat. Tidak sependapat ya. Bukan melarang, saya tidak sependapat dengan itu karena saya tidak memilih seperti itu. Karena begini, penampilan yang saya bahkan lebih suka itu adalah penampilan yang sederhana. Bahkan pemikiran saya sendiri pun itu sederhana, termasuk cita-cita saya sederhana. Maka dari pola pikir saya, cara saya menangani perkara dengan tim itu sangat sederhana. Makanya siapapun yang ada di tim saya tidak pernah ragu. Justru karena kita di perkara yang rumit sekalipun menyederhanakan, saya yakin anak buah saya bisa menyelesaikannya tanpa saya. Tapi bersama saya itu saya yakin, atau saya bersama mereka saya yakin bisa menyelesaikan perkara itu.
Terus gimana? Terus gimana kita langsung cara abang untuk meyakinkan klien itu gimana kalau penampilan kita hanya sederhana? Tiba-tiba aku datang kucuk-kucuk, klien mau nanya apa nih? Caranya katanya kayak gitu. Ya, makanya kita pun tidak menyalahkan karena waktu saya pun dulu seperti pertanyaan tadi dulu sempat saja. Dulu saya kan magang itu tahun 2005. 2005 saya pertama kali magang itu di kantornya Bumi ada cuma Tiongkok itu Surabaya punya kantor di Gedung Putra Bumi Putra. Dari situ saya kan mengalami perkara yang berbeda dan mengikuti karakter senior yang berbeda. Karena saya ke Jakarta, saya di kantor Agustinus Kili dan Associate. Oh iya. Dari situ saya ke Yusuf Indra Dewan Partner di Capital Market, bisnis Capital Market. Dari Yusuf Indra Dewan Partner, saya baru ke Oman Paris. Di Oman Paris, partner ini saya juga ketemu dengan Pak Iren, berkembang karakter. Jadi dari kantor-kantor pengacara yang sudah saya lewati, tempat saya belajar dan berkenal diri menjadi praktisi. Saya kan menemukan senior-senior yang berbeda karakternya. Tapi bukan berarti kantor Oman Paris itu juga contohnya semua orang. Ada memang yang kelihatan mengira seperti beliau, tapi ada juga partnernya seperti Anthony. Tapi ini sederhana, tapi bukan berarti barang yang dia pakai itu murah. Justru barang dari luar negeri, tapi ini mau bawakan dia sederhana. Oke. Ini kita kan sebenarnya bukan ngomongin Bang Hotman, ya. Abang tadi alumni dari Bang Hotman. Ya. Gimana kalau misalnya saya punya kasus, teman saya punya kasus, terus teman saya itu memanggil Hotman, saya manggil abang jadi pengacara saya. Itu gimana? Abang mau ngambil? Ya kalau menurut Itu gimana? jadi begini. Kan sebenarnya kan dulu abang kan ya. Betul. Sekalipun beliau mungkin guru saya atau mantan pimpinan kantor saya, tempat saya kerja. Ya bukan berarti ketika saya dihadapkan menjadi musuhnya menjadi dihadapkan yang pihak yang berlawan jadi musuh. Karena begini, tangan kiri dan tangan kanan kan di posisi berlawanan satu kiri satu kanan. Tapi bukan berarti tangan kiri tangan kanan jadi musuhan. Sama seperti itu ketika Pak Hotman mungkin menjadi kuasa hukum di pihak lain, pelapor ataupun penggugat atau tergugat lain pihak yang berbeda, bukan berarti saya bermusuhan dengan Pak Hotman. Berarti profesional kerja ya. Cuma kan kembali ketika saya kalah melawan beliau, berarti kan saya perlu belajar banyak. Tapi ketika beliau harus saya kalahkan, ya beliau berarti berhasil mendidik saya. Jadi saya kalahkan. Tapi sampai detik ini saya belum pernah berpengalaman. Dan semoga tidak. Semoga tidak. Ya, aku pikir tadi mau bilang semoga ada. Karena bagaimanapun kan beliau banyak mendidik. Tapi kan kita nggak tahu ke depan, ya bang ya. Kita nggak tahu ke depan, tapi kita kan yang pasti jangan lupa. Di masa lalu kita kan banyak diajari. Iya. Belajar di sana. Tapi kalau memang harus keadaan juga di posisi yang berlawanan, kenapa tidak? Iya. Tapi tetap kembali lagi tadi ke profesional kerja. Karena bagaimanapun di kode etik profesi advokat itu kan harus menghargai. Justru ketika seorang profesional lawyer tidak bisa menghormati lawannya atau kuasa hukum dari lawannya, berarti kan sebenarnya dia satu sudah melanggar kode etik profesi itu sendiri. Di sisi lain, ya bisa kita berasumsi bahwa dia sebenarnya kekanak-kanak atau orang dewasa, ya kan, atau punya sikap hati yang tidak benar atau pemikiran yang tidak benar. Oke, Bang, mungkin satu lagi pertanyaan saya sebelum pembicaraan apa talk show kita ini kita selesaikan. Maksudnya gimana tadi kan menurut saya tanya tadi gimana tentang hukum di Indonesia ini. Saran saya mau coba saran abang dulu ke orang-orang yang sedang bermasalah, biar kan suka ada tuh dia sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, tapi hanya karena tekanan pertanyaan akhirnya dia disalahkan. Gimana mengatasi itu biar dia tetap di jalannya sendiri? Kan kadang masyarakat umum kalau udah di depan orang gitu di mob gitu kan jantungan, shock. Yang mob siapa ya? Ya misalnya entah itu dari pihak berwajib dari mana-mana kan, kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa akhirnya kita bisa sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa, ya kan? Tapi karena tanya dari sini kan pusing, akhirnya dia diam dan itu bisa dijatuhkan dia bersalah kan? Ada loh yang beberapa terakhir ini viral begitu. Nah, begini sebenarnya istilah awam atau tidak awam itu sebenarnya semua kita ini subjek hukum, termasuk kami praktisi hukum. Nah, kami atau siapapun lah di negara ini yang menjadi warga negara ini semua subjek hukum. Jadi kalau saran dari saya, ya kembali yang paling dasar itu adalah kita menyadari bahwa kita ini semua subjek hukum. Dalam artian kita subjek hukum yang punya hak
untuk dibela secara hukum, siapapun kita dalam bentuk apapun kita punya hak untuk dibela di mata hukum. Yang kedua, kita sebagai satu hukum punya hak, bukan hanya punya kewajiban saja, kita punya hak. Dan hukum itu dibuat supaya tertib dan teratur. Jangan sampai masyarakat karena tidak sadar haknya atau kurang pemahaman tentang hukum sehingga dia menjadi korban dari penegakan hukum yang melawan hukum dari oleh oknum atau institusi yang menyalahgunakan kewenangannya. Makanya mereka harus menghubungi orang yang bisa dihubungi, baik itu relasi, keluarga, kolega atau para praktisi hukum, baik ada di LBH atau di kantor pengacara. Karena tidak harus langsung kantor pengacara, menghubungi saudara juga bisa, juga saudara menghubungi saudara atau menghubungi orang lain yang mengerti hukum di sini. Karena setiap kali aku baca tentang kasus hukum yang ada di negeri ini, Bang, setiap kali selalu ada bilang hukum di Indonesia itu lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Istilahnya, kau punya duit ya, hukum bisa dibeli. Itu kayak mana menurut abang itu? Itu pertanyaan saya dari awal itu sebenarnya. Jadi begini, sebenarnya kalau dibilang itu hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu kan mengakibatkan pemahaman bahwa hukum itu sendiri harus hanya diperlakukan kepada masyarakat kecil atau orang tidak berdaya. Nah, tapi kan kalau kita lihat juga sebenarnya di khususnya di beberapa tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, ya banyak juga pejabat kita yang termasuk atau orang yang dianggap orang yang di atas atau itu di atas dari finansial atau jabatan atau pengetahuan terkait itu masalah hukum. Itu bukan karena politik. Ya, karena begini, politik itu sendiri adalah produk. Hukum itu produknya politik, Iya. ya kan? Tapi di sisi lain, hukum itu adalah dasarnya politik. Jadi artinya antara politik dengan hukum itu sebenarnya seperti kepingan logam bisa. Jadi kalau dibilang tadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke dalam, itu juga adalah retorik yang dibangun oleh para politisi sebenarnya, bukan para praktisi. Justru para praktisi ini harus mengajak rakyat supaya cerdas melihat sebenarnya apa makna yang mereka buat dalam pernyataan mereka. Ada makna tersirat atau tidak? Karena ini, kalau dibilang itu hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan ke bawah, berarti sudah semua pejabat kita di bawah hukum. Sementara kita lihat tidak ada di bawah hukum sebenarnya. Cuma kan ada dalam penegakan hukum itu juga kan harus bijaksana juga. Yang kedua, banyak juga dalam menerapkan hukum di perkara-perkara tertentu pemerintah kita hati-hati, termasuk dari institusi hukum itu hati-hati, bukan berarti kan tumpul. Berarti bukan benar ya apa yang dibilang orang-orang di luar sana itu, pejabat-pejabat di negeri ini kenapa sampai bisa ketangkap polisi atau apa, bukan karena penguasa ya, Karena memang masih proses yang untuk pengumpulan barang bukti. Dalam yang tahu itu untuk perkara-perkara yang tingkat kerumitannya luar biasa ya, baik itu perangkat hukum yang ada termasuk KPK itu kan masih terus bekerja dengan melibatkan elemen masyarakat termasuk elemen pegiat anti korupsi. Hanya kan namanya bekerja senyap, tidak perlu diumbar-umbar kan, tetap bekerja. Karena hukum ini sendiri saya bilang tadi, hukum ini sendiri adalah pengetahuan yang wajar dimiliki semua karena kita semua saksi hukum. Cuma dalam keseharian kita ada di profesi yang berbeda-beda. Berarti kalau abang juga suatu saat bermasalah, abang tetap butuh lawyer juga berarti ya? Oh berarti semua orang butuh butuh lawyer untuk didampingi ya? Karena lawyer atau advokat itu kan penasihat, bisa pendamping bisa, jadi teman kita berkonsultasi bisa, atau yang memberi kepentingan itu juga bisa. Ya sama seperti istilah dokter kan, ketika sakit tertentu bisa bukan dia sendiri, tapi untuk sakit yang lebih parah dia kan butuh dokter atau medis. Simbolis untuk apa namanya? Mutualisme. Oke. Saya kira seperti itu aja bang yang kita tanya, walaupun memang sebenarnya masih banyak, cuman durasi kayak kerja. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Terima kasih. Terima kasih. Could you be the one?